Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, di praktikum yang keempat dasar genetika, kita akan mempelajari mengenai uji kesesuaian hukum Mendel. Nah, setelah sebelumnya di praktikum yang kedua dan ketiga kita membahas tentang persilangan monohibrid dan dihibrid, maka hari ini teorinya masih sama tentang kancing gen, maka kita akan mengecek apakah rasio fenotip yang kita peroleh di praktikum sebelumnya sudah sesuai dengan hukum Mendel atau tidak. Nah, ada satu alat yang namanya chi-square atau x kuadrat yang nanti akan saya berikan rumusnya itu untuk menentukan bahwa rasio yang kita peroleh sudah sesuai atau tidak dengan hukum Mendel. Seperti biasa, sebelum mulai kalian harus memahami kembali peraturan khusus praktikum dasar genetika, juga menilik kembali bobot penilaian sehingga bagian mana atau poin-poin mana yang harus kalian kuasai. Praktikum hari ini, praktikum keempat tentang uji kesesuaian hukum Mendel. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah hasil persilangan monohibrid sesuai dengan hukum Mendel dan dihibrid juga sesuai dengan hukum Mendel. Masih ingat dengan rasio fenotip monohibrid 3:1. Sedangkan rasio fenotip dihibrid adalah 9:3:1. Nah, ini alat yang tadi saya sebutkan, namanya chi-square atau x kuadrat untuk menguji kesesuaian hukum Mendel. Secara teori, chi-square adalah uji nyata apakah data yang kita peroleh benar atau menyimpang dari nisbah yang diharapkan, tidak secara kebetulan. Jadi yang kita dapatkan fenotipnya bisa diverifikasi dengan rumus ini. Nah, perhitungan penyimpangan dapat dihitung menggunakan rumus sigma d kuadrat per E. Nah, yang mana keterangannya x kuadrat atau chi-square adalah jumlah dari penyimpangan D yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah hasil yang diharapkan atau expected. Nah, D di sini adalah deviation atau penyimpangan. Rumusnya adalah deviation sama dengan O dikurangi dengan E. O adalah observed value atau hasil yang kita peroleh di lapangan. Dalam hal ini, hasil rasio yang kita peroleh dari hitung kancing minggu lalu. Lalu E adalah expected value atau hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari rasio Mendel. Nah, mungkin pada bingung, maka langsung kita coba lihat nanti selanjutnya. Nah, nanti setelah kita peroleh X kuadrat, maka kita bandingkan dengan tabel ini. Tabel statistik ini apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Bahan dan alat yang kita perlukan jika tidak dalam efek pandemi, maka tetap kita akan melakukan terlebih dahulu mencari rasio fenotip di lapangan dengan kancing gen. Model percobaannya adalah siapkan kancing gen untuk persilangan monohibrid dan dihibrid. Ini sudah kita lakukan di praktikal kedua dan ketiga, kemudian dicatat hasil persilangannya. Lalu kita akan mengetahui genotip dan fenotipenya. Hasil pengamatan nanti berupa tabel perhitungan. Nah, notasi untuk chi-square adalah x kuadrat, yang merupakan x kuadrat ini nanti dibandingkan dengan x tabel. Tabel yang tadi ini, untuk kemudian kita sesuaikan dengan dB-nya atau derajat bebas, yang mana ketelitian yang kita hendaki adalah P sama dengan 5%. Berarti di sini, tabel yang kita bandingkan adalah P sama dengan 0,05 ini. Nah, ini tabel chi-square untuk monohibrid seperti ini. Masih ingat kan dengan rasio fenotip monohibrid yaitu 3:1. Semisal kita punya fenotip yang hitam dan fenotip yang putih. Maka genotipnya A besar strip. A besar strip ini maksudnya apakah
adalah hitam ini dia bisa A besar, atau A besar, A kecil. Sedangkan putih A kecil, A kecil. Maka rasio fenotipnya 3:1. Nanti tabelnya kita isi O observe, E expected, D deviation, deviation kuadrat, dan ini chi-square. Kemudian tabel chi-square untuk di hybrid, lebih banyak jumlah tabelnya karena rasio fenotipnya ada 4 ya, 9, 3, 3, 1. Fenotipe merah hijau, misal merah kuning, hitam hijau, hitam kuning. Ini merupakan genotipnya. Merah hijau bisa M besar, M kecil, H besar, H kecil, bisa juga M besar, M besar, H besar, H besar, bisa M besar, M kecil, H besar, H besar, bisa M besar, M kecil, H besar, H besar. Oke, kemudian kita langsung coba untuk mencari perhitungannya. Nah, di sini bisa dilihat di Excel, ini merupakan hasil perhitungan atau pengamatan mahasiswa tahun lalu. Mereka sudah mencoba melakukan penghitungan kancingen dan didapat hitam-hitam ada 12,7 kali, hitam putih 24,3, dan putih-putih 13,1. Maka hasil genotipnya seperti ini, serta fenotipnya seperti ini. Nah, kita masukkan, ini data yang kita peroleh di lapangan ya, atau observe. Sehingga kita masuki ke dalam tabel ini untuk yang hitam, A besar strip. Berarti A besar strip adalah dia bisa hitam-hitam atau hitam putih. Dengan demikian kita jumlahkan 12,7 ditambah dengan 24,7. Dengan 36,9. Lalu putih sudah jelas adalah ini, 13,1. Jumlahnya adalah harus 50, karena individu yang kita peroleh ada 50. Lalu expected, atau yang kita harapkan. Yang kita harapkan dari rasio fenotip ini. Kita harapannya ada 3:1. Maka 3, rasio hitam itu 3/4, jumlah rasio, 3 plus 1 sama dengan 4, kemudian dikali dengan jumlah individu. Yang kita dapatkan di lapangan adalah 50, sehingga yang kita dapatkan adalah, yang kita harapkan adalah 37,5. Lalu, untuk rasio satu lagi, 1/4 dikali dengan 50, maka putih yang kita harapkan adalah 12,5. Nah, di sini terlihat perbedaan antara yang kita dapatkan di lapangan dengan yang kita harapkan dari teori. Nah, oleh karena itu ada perbedaan antara keduanya, maka disebut deviasi. Deviasi adalah observe dikurang dengan expected. Nah, ini dapat minus 0,6. Kemudian, sama yang putih, observe dikurang expected, 0,6. Lalu, deviasi ini kita kuadratkan, karena memang ketentuan rumusnya ya. Kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan, dapat 0,3, 0,3. Lalu ini chi-square atau D kuadrat per E ya. Nah, maka rumus chi-square adalah D kuadrat ini 0,3 dibagi dengan expected, nilai expected. 0,009, sekian. Lalu, untuk yang putih sama D kuadrat 0,3 dibagi dengan 12,5. Hasilnya segini, lalu masing-masing X kuadrat tadi kita jumlahkan ya, untuk memperoleh, karena sigma kan, sigma X kuadrat. Jadi, kita telah dapat X kuadratnya adalah 0,0371,307. Nah, bisa kita singkat, biar tidak terlalu banyak.
jadi 0,037. Nah, lalu hasil 0,037 ini kita bandingkan dengan hasil yang kita peroleh di tabel. Nah, kita lihat 0,037, kita mempunyai derajat kebebasan. Oh ya, untuk derajat kebebasan, di sini adalah dB N kurang 1. Berarti dB-nya adalah ada 4, ada 3, sorry ya, ada 3. Lalu hasilnya adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti dB kita adalah 1 ya. Karena ada 2 genotip di sini, genotip hitam dan genotip putih, berarti N-nya adalah 2, dikurang 1 sama dengan 1. Jadi kita sudah punya 2 nilai, dB-nya 1 dan X kuadratnya 0,037. Maka lihat di derajat kebebasan 1 dan di X tabel 0,05. Batasnya adalah 3,84. Sedangkan nilai kita adalah 0,037. Karena 0,037 lebih rendah dari tabel, maka hipotesis kita diterima bahwa hasil yang kita dapat di lapangan sesuai dengan hukum Mendel, sesuai dengan rasio 3:1. Oke, sampai di sini paham? Kemudian jika paham, maka kita akan beralih ke persilangan yang agak sedikit lebih rumit ya. Tadi kita sudah menyelesaikan yang ini, chi-square untuk monohybrid. Kita telah memperoleh dB adalah N kurang 1, dB-nya 2 kurang 1 sama dengan 1, dan X kuadrat kita adalah 0,037, sedangkan X tabel adalah 3,84. 3,84. Karena X kuadrat lebih kecil dari X tabel, maka H0 atau hipotesis kita diterima. Sehingga nilai yang kita peroleh di lapangan sudah sesuai dengan hukum Mendel. Oke, sampai di sini paham ya? Lalu kita beralih ke tabel chi-square untuk di hybrid. Sorry. Oke. Nah, sebenarnya modelnya sama saja dengan yang monohybrid, hanya saja ini agak sedikit rumit karena lebih banyak genotip yang dilihat. Nah, dilihat dulu pada tabel pengamatan ini telah dilakukan oleh tahun lalu oleh senior kalian. Mereka telah mencoba menghitung kancing untuk di hybrid dan mendapatkan rata-ratanya untuk masing-masing genotip adalah ini, ya. Nah, rasio genotip mereka 121, 242, 121. Sudah pas dengan rasio genotip Mendel. Nah, lalu di tabel pengamatan yang diminta adalah merah hijau, merah kuning, hitam hijau, hitam kuning. Nah, karena ini fenotip, maka M besar strip, H besar strip ya. Jadi kita gabungkan mana saja M besar strip, H besar strip dari yang ini. Maka gabungannya adalah M besar, M besar, H besar, besar, M besar, M besar, H besar kecil, M besar, M kecil, H besar, H kecil, dan M besar, M kecil, H besar, H kecil. Maka penjumlahannya dari ini, yang ini, dan ini diperoleh 29. Kemudian untuk yang merah kuning, genotip merah kuning adalah M besar, M besar, H kecil, H kecil, dan M besar, M kecil, H besar, H kecil. Maka dijumlahnya dari yang ini dan yang ini. Jumlahnya ada 9. Kemudian untuk untuk fenotip yang hitam hijau, maka genotipnya adalah M kecil, H besar, dan M kecil, H besar, H kecil. Jumlahnya adalah 8,5,
Lalu untuk genotip hitam kuning hanya satu ya, M besar, M kecil, H kecil, H kecil, sehingga di situ diperoleh 3,5. Nah, maka jumlah semuanya harusnya 50. Coba kita cek. Nggak betul 50 ya. Ini hasil observe yang kita dapatkan di lapangan. Lain halnya dengan expected. Expected adalah hasil yang kita harapkan dari rasio Mendel. Maka rumusnya adalah untuk merah hijau rasionya 9, maka 9/16 karena jumlah dari 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 16 ya. Maka 9/16 dikalikan dengan 50. Hasilnya adalah 28,125. Untuk yang merah kuning, maka 3, rasio merah kuning adalah 3/16 dikali 50. Lalu rasio untuk hitam hijau adalah 3 dibagi 16 dikali 50. Lalu rasio untuk hitam kuning adalah 1. Jadi 1/16 dikali 50. Nah, ini juga jumlahnya harus sama dengan 50 individu. Oke, sama. Lalu, kita lihat ya, ada perbedaan deviasi. D adalah observe dikurangi dengan expected. Nah, segini dapatnya. Lalu, D atau deviasi ini kita kuadratkan. Kemudian untuk X kuadrat, agar kita memperoleh X kuadrat, maka yang harus kita lakukan adalah membagi D kuadrat ini dengan expected, nilai yang diharapkan. Maka ini dapat 0,03. Oke, dan ya, jadi X kuadrat untuk masing-masing, untuk merah hijau itu 0,03, untuk merah kuning 0,02, untuk hitam hijau 0,08, dan untuk hitam kuning 0,05. Maka kita jumlahkan, karena rumusnya adalah sigma X kuadrat ya. Jadi kita jumlahkan masing-masing X kuadrat tadi. Nah, kita dapatkan 0,17. Oke, kita kembali ke tabel kita. Nah, ini ya. Jadi, sebentar. Saya kecilkan dulu. Oke. Jadi, kita telah dapat X kuadrat untuk keseluruhan adalah 0,17. Kemudian derajat bebas N kurang 1 sama dengan N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 4 kurang 1 sama dengan 3. Lalu X tabel yang kita punya, kita lihat di derajat bebas yang 3, 0,05, 7,82 ya. X tabel adalah 7,82. Nah, dapat disimpulkan bahwa X kuadrat kita lebih kecil dari X tabel. Sehingga A0 kita, atau hipotesis awal kita diterima bahwa nilai observe yang kita lihat di lapangan sesuai dengan hukum Mendel atau sesuai dengan rasio fenotipnya 9331. Ini referensi jika ingin belajar lebih tentang ini. Sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ke forum diskusi. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.